Halo, selamat pagi anak-anak nih semua. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, anak-anak nih, pada pertemuan sebelumnya, pada saat tatap muka, kita sudah belajar mengenai perubahan wujud benda. Nah, kita akan review sebentar. Nah, perubahan wujud benda dalam bentuk menyublim. Masih ingatkah kamu apa ini maksud dengan menyublim? Ya, menyublim itu merupakan perubahan dari wujud padat menjadi gas. Ukuran dan berat benda yang menyublim lama-kelamaan akan semakin berkurang. Nah, sebagai contoh, amatilah gambar yang ada pada slide ini. Ini merupakan contoh benda yang mengalami perubahan wujud menyublim antara lain kamper dengan es kering. Nah, lain kamper itu sama dengan kata lainnya yaitu kapur barus. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwasannya kapur barus itu akan semakin lama itu akan semakin mengecil atau menipis begitu. Kemudian juga dengan es kering. Nah, es kering ini juga begitu. Semakin lama akan semakin mengecil. Nah, kemudian perubahan wujud benda dalam bentuk mengkristal. Umumnya proses mengkristal itu terjadi akibat dipengaruhi suhu yang sangat dingin. Nah, contoh peristiwa mengkristal yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari kita adalah pembentukan kristal es dari uap air yang sangat dingin. Contohnya bisa kita lihat yaitu es batu yang ada pada freezer ataupun yang ada pada kulkas. Karena suhu yang sangat dingin, maka terbentuklah kristal es yang ada pada freezer dalam kulkas. Nah, kemudian contoh lainnya seperti terjadinya salju. Itu merupakan contoh bentuk perubahan wujud benda dalam bentuk mengkristal. Kemudian perubahan wujud benda dalam bentuk mengembun. Masih ingatkah kamu yang dimaksud dengan mengembun? Ya, mengembun merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya, ketika kita memasukkan butiran es batu ke dalam sebuah wadah atau gelas. Butiran air di permukaan gelas adalah contoh proses mengembun. Nah, jadi ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, maka akan ada gelas tersebut kalau kita pegang akan basah. Atau kita katakan itu adalah merupakan butiran air yang mengembun dari es batu ini. Itulah contoh peristiwa mengembun. Nah, kemarin sudah kita bahas juga pada saat pertemuan tatap muka. Kalor mengubah suhu benda. Silakan kamu buka buku tematik kamu, tema 7 halaman 84. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun. Karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Coba kamu amati gambar yang ada pada slide ini. Ya, ini merupakan air panas yang ada dalam sebuah gelas, kemudian air dingin. Kita lihat wadah air panas dan air dingin itu sama besarnya. Nah, kemudian contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda itu, air panas memiliki suhu tinggi, benar ya? Kemudian air dingin memiliki suhu yang rendah. Apabila kedua air ini dicampur dalam satu wadah, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Nah, ingat bahwasannya kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Jadi suhu tinggi yang ada pada air panas akan berpindah ke suhu yang rendah pada air dingin sehingga jadilah air hangat. Ya, airnya menjadi hangat berarti air panasnya suhunya menurun dan air dingin meningkat. Gitulah contohnya.
Nah, anak-anak Miss, untuk tugas kamu, silakan buka buku tematik halaman 137, tema 7. Nah, mari melakukan percobaan 2. Nah, coba kamu siapkan alatnya, sapu tangan, atau boleh juga ini dibuat jika tidak ada sapu tangan, boleh potongan kain. Kemudian air dalam mangkuk. Nah, untuk cara kerjanya, siapkan alat dan bahan, kemudian celupkan sapu tangan ke dalam air. Kemudian jemur sapu tangan di bawah terik matahari. Amati sapu tangan setelah dijemur. Nah, ini bisa kamu lakukan ketika nanti siang hari ya. Siang hari kamu boleh lakukan ini. Jadi untuk sebelum siang hari kamu boleh terlebih dahulu membuat catatan untuk pertemuan hari ini. Nah, seperti ini ya. Tadi ada sapu tangan dimasukkan ke dalam air yang ada dalam mangkuk, kemudian dijemur di bawah terik matahari. Nah, begitu ya nak. Nanti kamu boleh buat video singkatnya, tunjukkan alat bahan yang kamu siapkan. Terus kamu tunjukkan ketika kamu mencelupkan sapu tangan ke dalam air, kemudian ketika kamu pertama kali menjemur sapu tangan tersebut di bawah matahari. Kemudian setelah beberapa menit atau mungkin kalau cuaca kurang bagus, boleh dalam beberapa jam kemudian kamu tunjukkan dalam bentuk video bagaimana perubahan sapu tangan tersebut. Nah, kemudian setelah itu barulah kamu buat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini ada pada halaman 138. Nah, silakan kamu catat seperti ini. Sapu tangan basah karena mengandung. Nah, ini boleh kamu isi. Kemudian dilanjutkan lagi. Setiap titik-titik ini silakan kamu isi kata apa yang tepat atau kalimat apa yang tepat. Nah, jadi di sini ada panduan untuk kamu membuat kesimpulan dari percobaan 2 ini. Oke, Miss rasa bisa paham ya, Nak? Oke, anak-anak Miss, demikianlah pembelajaran IPA pada hari ini. Jangan lupa untuk membuat catatan dan mengerjakan tugasnya untuk praktek. Videonya cukup singkat seperti yang Miss jelaskan tadi. Oke, anak-anak Miss semua tetap semangat. Selamat pagi.